warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Darnawati, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 pada Universitas Pancasakti Tegal dengan prodi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 1924710502. Pada hari ini saya akan melaksanakan layanan konseling individual kepada siswa kelas 11 atas nama Fatima Az-Zahra di SMA Negeri 16 Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini KTP saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ananda. Ya, masuk. Silakan duduk, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nanda? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Sudah makan belum? Belum. Iya, kalau begitu nanti kita makan sama-sama ya. Ibu. Kemudian Ananda hari ini datang untuk konsultasi ya. Iya, jadi sebelum kita memulai konsultasinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik Ananda Fatima Zahra. Hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling individual. Ananda bersedia menceritakan masalah Ananda yang Ananda hadapi. Jadi sebelum kita melaksanakan sesi konseling itu, kita alangkah baiknya Ibu menyampaikan dulu asas yang harus Ananda ketahui dalam bimbingan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, itu yang menjamin kerahasiaan Ananda mengenai apapun masalah yang Ananda ungkapkan itu tidak akan tersebar kemanapun, hanya kita berdua yang mengetahui itu. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Ananda sukarela menyampaikan masalah Ananda kepada Ibu, jadi Ibu akan membantu dengan sukarela menyelesaikan masalah yang Ananda hadapi. Dan yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi Ananda harus terbuka setiap misalnya mengungkapkan masalah yang kita hadapi. Nah, kita harus terbuka dalam segala hal supaya Ibu bisa membantu memberikan solusi dan memperantarai masalah yang Ananda hadapi. Oke, Ananda paham sampai di sini? Iya Ibu. Oke, paham ya. Baiklah, begitu kita mulai ya sesi konselingnya. Bagaimana perasaan Ananda hari ini? Baik Ibu. Jadi selama di rumah bagaimana perasaan Anda saat berada di rumah? Biasa saja, tidak ada masalah. Apa deh, kayak biasa sedih. Iya, kenapa bisa bersedih, Nak? Karena Anda tinggal sama orang tua aku. Tidak tinggal sama orang tua. Jadi orang tua itu pisah ya? Iya. Pisah. Jadi Ananda tinggal sama siapa sekarang? Sama tante. Sama tante. Jadi yang memberikan perhatian kepada Ananda itu tante? Iya. Tante. Orang tua pernah tidak memberikan kabar, kabar tentang kepada kita atau menanyakan kabar Pak? Kalau Mama enggak pernah, tapi kalau Bapak biasa sih. Biasa. Jadi yang selama ini yang membiayai Ananda itu siapa? Bapak. Jadi Bapak yang selama ini memberikan Ananda uang jajan untuk ke sekolah. Oke, apa yang kita rasakan ketika Ananda melihat orang tua atau bertengkar dan tidak memberikan dukungan kepada kita? Selama ini tidak pernah saya lihat Ibu. Apa? Karena kan dari kecil Kak. Iya. Jadi saya tidak tahu. Jadi Ananda tidak tahu. Iya. Jadi maksudnya mereka berdua tidak pernah memberikan dukungan kepada Zara? Tidak pernah. Jadi selama ini tidak ada kasih sayang dari Bapak ataupun Mama? Tidak ada. Dulu pas kecil ada dari Bapak. Iya. Tapi sekarang tidak ada. Tidak ada. Apakah kamu merasa dimengerti oleh keluarga? Kayak gimana deh Bu? Tidak. Kayak biasa. Tapi yang biasa memberikan pengertian atau memberikan dukungan sama Ananda itu siapa?
Diriku sendiri. Diri sendiri. Tidak ada tempat untuk bercerita misalnya. Nggak ada. Tidak ada. Kecuali teman dia. Teman. Ada teman akrabmu. Iya. Siapa? Amel. Amel. Dia yang selalu mendengarkan cerita tak, Iya. keluh kesah tak. Keluarga ayah ibu tidak pernah memberikan dukungan untuk pembelajaran tak di sekolah, atau misalnya mengingatkan Ananda untuk belajar. Biasa aja. Biasanya itu dari mana? Dari bapak atau Keluarganya mama. dari keluarga? Bukan dari mamanya sendiri. Bukan. Jadi biasa tante yang biasanya memberikan dukungan untuk supaya Ananda belajar. Yang biasanya membangunkan Ananda ke sekolah siapa? Bangun sendiri. Bangun sendiri. Kemudian yang mengantar Naik Grab. Biasa sama tetangga. sama tetangga. Satu sekolah. Kemudian biasanya yang memberikan uang setiap hari siapa? Bapak. Jadi kalau sebelum ke sekolah Ananda ke rumah bapak dulu. Iya. Ke rumah bapak dulu, setelah itu baru ke sekolah. Iya. Tapi bertemu tidak dengan bapak? Biasa enggak. Biasa enggak. Jadi uangnya di mana? Dititipkan. Ada aja di meja dia taruh. Oh, jadi setiap Ananda ke rumah bapak itu memang sudah tersedia uangnya. Oke. Kapan Ki biasanya belajar di rumah? Apakah ada gangguan dari keluarga ketika misalnya belajar Ki di rumah? Enggak ada sih. Udah ada Ji. Jadi orang di rumah yang di tempat ditinggal itu memberikan kebebasan. Tapi tidak maksudnya orang di rumah mengingatkan bahwa belajar Ki Ananda, belajar Ki nak, supaya bagus nilai tak. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Jadi itu inisiatif kita nak sendiri. Apakah yang membuat kamu lebih semangat atau lebih mudah fokus di saat belajar? Apa yang biasa buat Ki lebih semangat nak untuk belajar? Apa deh? Sama ke teman-temanku. Iya, karena sama teman-teman. Makanya semangat Ki, makanya rajin Ki ke sekolah karena itu. Karena ada di teman-teman tak, kita merasa bahwa di sekolah itu adalah tempat yang nyaman karena ada teman-teman tak yang diajak bicara. Iya, Ibu. Kalau misalnya dari segi apa yang bisa kita ubah dari rutinitas tak agar kita bisa belajarnya lebih semangat lagi meskipun ada masalah di rumah. Favorit kayak Tidak ada. Kalau begitu misalnya rutinitas setiap pagi ini bangun, guys saya semangat hari ini ke sekolah karena saya bisa bertemu dengan teman-teman. biasa begitu sih memang. Itu yang penyemangat yang paling berkesan supaya Ananda bisa ke sekolah. Iya. Kalau misalnya ketika kita merasa kecewa, apa yang biasa kita lakukan nak? Kecewa terhadap keluarga, kecewa terhadap ayah dan ibu, apa yang biasanya kita lakukan? Biasa menangis dia. Nangis. Itu menangis di dalam kamar Iya. sendiri Sama biasa kayak pergi ke temanku. ke teman. Jadi menghibur diri dengan pergi ke teman. Iya, sama kayak curhat ke di temanku. Ya, itu bisa melampiaskan sedikit rasa kecewanya. Iya. Ya, biasanya itu kalau kita ke teman itu pagi atau malam? Kayak ndak tentu Ibu. Udah tentu biasa sore. Kalau misalnya kadang merasa kesepian di rumah, kita ke rumah teman supaya tidak terlalu sedih ya. Ya. Bagaimana perasaan itu mempengaruhi kemampuan untuk memahami belajar? Maksudnya ini kan sudah kecewa. Bagaimana supaya itu tidak mempengaruhi pembelajaran Pak? Kayak ku abaikan sih Ibu. Kita mengabaikan. Iya. Pernah tidak kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada ayah dan ibu, mencoba untuk berbaur supaya kita mendapatkan kasih sayang dari mereka? Pernah sih, cuman kayak sama sih saja hasilnya. Sama di hasilnya tetap tidak bisa membuat kita merasa nyaman.
Pernah tidak nak Ananda cerita tentang masalah tak ke ayah ibu? Iya. Pernah. Menceritakan misalnya ya, ibu saya membutuhkan sosok ibu, saya membutuhkan sosok ayah, saya mau sekali-kali misalnya pergi jalan. Pernah tidak Ananda? Pernah. Pernah. Dan terus apa jawaban dari ayah dan ibu? Kayak kalau mama tuh ibu Iya. bilang Ki mengerti kok, saya tidak sama mianumu. Iya. Dan kayak tidak bisa memang ibu. Terus bagaimana perasaan Anda setiap orang tua menyampaikan itu? Kayak sedih aja. Sedih. Sedih terus kak. Sedih. Dan itu terbawa sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Tapi yang membuat Anda semangat itu tetap ke sekolah karena ada teman-teman. Itu karena ada teman-teman di sekolah yang selalu menyemangati. Iya. Iya. Jadi pernah tidak orang tua atau misalnya ayah ibu mengajak kita keluar jalan bareng? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Jadi biasanya hiburan yang Ananda dapat itu dari mana? Dari teman-teman. Dari teman-teman. Kakek yang di tempat tinggal? Enggak. Tidak, dia cuma melihat saja. Iya. Jadi Ananda itu di rumah datang tidak bertegur sapa dengan orang-orang di rumah. Kemudian tidak ada yang menanyakan apakah Ananda sudah makan, Iya. apakah sehat. Jadi semua itu Ananda pendam sendiri. Iya bu. Semuanya dipendam sendiri. Kemudian yang pembutuhan kasih sayang itu Ananda dapat dari mana? Tidak ada ya, cuman kayak kebahagiaan ku dapat dari teman-temanku. Di teman-teman saja. Jadi orang yang selama ini anggap Ananda rasa bisa adalah dari teman-teman. Iya iya bu. Selain daripada itu tidak ada yang membuat Ananda merasa bahagia selain dari teman-temannya. Tidak ada. Teman-teman di sekolah atau teman-teman di luar dari lingkungan sekolah? Kayak semua ibu. Semua. Iya. Tapi alhamdulillahnya teman-teman di sekolah mendukung ya. Iya. Ada beberapa yang setia menemani Ananda ketika Ananda ada masalah. Jadi saya di sini cuma membantu Ananda untuk melihat dari sisi lain dari kehidupan Ananda selain di sekolah dan tampak ceria, selain tiba-tiba kadang terlihat sedih, menangis, karena mungkin ada ya perasaan dari dulu buka hati bahwa ingin juga memiliki misalnya ibu yang perhatian, yang ada di saat kita membutuhkan. Ananda ingin seperti itu ya. Oke. Jadi mungkin nanti kita bisa bertemu dengan ibu, dengan ayah, kemudian kita diskusikan bersama, kita bertemu bersama supaya Ananda bisa lebih terbuka lagi kepada orang tua atau ibu. Baik. Ananda mau tidak seperti itu? Maksudnya ibu menjadi perantara di antara Ananda dengan ibu supaya semakin akrab. Kalau sekarang tuh nggak berharap nak iya. Kenapa nak? Karena kayak nggak sih bu. Kenapa bukan dari dulu? Iya. Itu sih cuman sekarang kayak nggak berharap mak kalau bakalan dapat kakak sayang dari orang tua aku. Kayak mau dapat atau tidak biarin. Jadi Ananda pasrah sekarang. Iya ibu. Tidak Ananda berusaha bahwa saya harus tetap mendapatkan kasih sayang itu baik dari bapak maupun dari mama. Dulu aja tapi sekarang enggak nih. Dulu. Iya. Dulu pikirnya Nanda kalau bapak dari segi bapak pernah tidak maksudnya mengajak Nanda makan bareng, keluar bareng? Pernah. Tidak. Iya. Kenapa? Karena kan bapakku sibuk kerja. Iya. Terus kayak jarang kak juga ketemu sama dia. Jadi komunikasinya itu cuma karena sebatas dia memberikan nafkah uang saja. Iya. Tapi jarang menanyakan kabar.
Ya, dan biasa lewat chat saja. Iya, dia bilang Enggak pernah ia bilang bagaimana kabarmu atau apa, enggak pernah. dia cuma bilang apa? Kayak hal-hal yang penting sih. Dia tidak pernah menanyakan bagaimana kabar tak, apakah sehat, tidak. Jadi itu semua dari itu semua yang membuat Ananda merasa kecewa dan merasa bahwa tidak ada sosok orang tua yang mendampingi Ananda. Tidak. Iya. Kira-kira ke depannya apakah mungkin bisa membuat Ananda dan ayah ibu kembali bersama? Enggak bisa. Kenapa Ananda terpikir seperti itu? Mamaku ada yang keluarga baru. Iya, maksudnya meskipun mama sudah ada keluarga baru, tapi komunikasi antara kita dengan mama bisa kembali baik seperti itu. Kira-kira bisa tidak ya, Han? Bisa sih, Bu. Bisa. Jadi Ananda sudah bisa menerima ibu maksudnya ibu, sosok ibu dalam kehidupan Ananda. Iya, Bu. Kan Ananda kan mengatakan bahwa Ananda tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kecil sampai besar. Baru sekarang ketika Ananda SMA, dia baru datang kepada Ananda untuk menganggap Ananda sebagai anak. Nah, dari sisi Ananda, apakah bisa menerima itu? Susah, Bu. Susah, tapi diusahakan. Iya. Tapi kayak susah sekali. Kenapa? Nggak tahu, karena kayak susah memang hilang, Ibu. Rasa kecewaku sama mamaku. Iya. Kalau dibanding kalau bapak? Kalau bapak, aku sama salah aja, Ibu. Tapi dia lebih perhatian Dulu pas kecil. pas kecil. Tapi sekarang sudah tidak. Iya. Kalau biasanya ini waktu kan kemarin Ananda sakit ya. Iya. Waktu Ananda sakit, mereka ada tidak menunjukkan kasih sayang sebagai seorang ayah dan ada. Dia datang Iya, Bu. dan itu sedikit mengurangi kekecewaan tak. Iya. Maksudnya merasa bahwa ada di saat saya sakit. Iya. Jadi ini tidak akan selama masalah ini, apakah kira-kira berpengaruh terhadap belajar? Kayak kadang malas ke sekolah. Tidak sih, Bu. Terus apa? Cuman kalau biasa libur ke sekolah berarti sakit atau kayak daerah badan itu. Iya. Tidak pernah merasa bahwa saya tidak usah ke sekolah deh karena tidak ada yang suruh. Enggak sih, Bu. Enggak. Alhamdulillahnya tidak ya. Anda tetap mengutamakan pendidikan, tetap mengutamakan pembelajaran, karena itu kan nanti bisa menjadi bekal untuk Ananda untuk mencari kerja, untuk mendapatkan pekerjaan, supaya Ananda nanti memiliki pendidikan yang tinggi, supaya kehidupan Ananda nanti ke depannya semakin lebih baik. Sudah ada rancangan-rancangan ke depan mau seperti apa, mau jadi apa, mau kuliah atau bagaimana? Kalau sekarang, Ibu, enggak deh, masih 50-50. Masih, tapi ada tidak cita-cita? Dari kecil mau kan jadi dokter, cuman sekarang kayak bukan itu cita-citaku. Kenapa bisa? Karena kayak enggak sih, mungkin enggak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Kalau misalnya kita belajar, kenapa tidak bisa? Kalau misalnya kita berusaha, kenapa tidak bisa? Kenapa tiba-tiba cita-cita itu menghilang? Nggak tahu yuk, nggak tahu. Sekarang apa cita-cita aku? Kenapa? Tidak ada hal yang membuat saya nanti ke depan mau jadi ini deh, saya nanti ke depan mau seperti ini. Tidak ada.
Maksudnya nanti saya kehidupanku tidak boleh seperti ini lagi. Saya harus lebih baik. Iya, kalau itu ada Apa? kayak maka lebih bahagia lagi deh. Lebih bahagia menunjukkan ke orang tua bahwa kita bisa, Iya, bahwa kita ini adalah anak yang baik, yang bisa berhasil. iya ibu. Ya sudah, kalau begitu kita harus tetap memiliki kepercayaan diri itu supaya nanti ke depannya berhasil. Iya, Jadi sekarang apa pegangan tak bahwa kalau saya sukses, kalau saya selesai SMA saya ingin ini, apa planningnya? kayak kalau selesai kayak sama muka tunjukkan ke orang yang sakit kak, bilang bisa kak. Bisa. Oh jadi menurut tak ini orang tua adalah orang yang menyakiti. Iya, Jadi menurut tak dia adalah orang yang menyakiti, menelantarkan. iya, Terus kita ingin membuktikan dengan keberhasilan Ananda di pendidikan. iya ibu. Jadi sekarang ya waktu terima rapor kemarin siapa yang bangun? Ambil sendiri. Ambil sendiri. Iya. Tidak ada yang menemani. Tidak ada. Awalnya tante tapi tidak datang ki. Jadi kita ambil sendiri. Iya. Dan itu ada tidak perasaan kecewa di saat itu? Apa di kayak biasa dia ibu kan dari di TK aja yang pernah diambilkan raporku. Jadi itu bukan suatu hal yang lazim lagi karena itu sudah terbiasa dari sebelumnya. Iya lah. Kita sudah biasa merasa bahwa itu bukan hal yang spesial. Mengambil rapor dengan orang tua itu mau ada ibu atau bapak mau sendiri itu sama saja. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dan itu tidak membuat sedih lagi. Iya. Kenapa? Karena kayak besar mak. Jadi bisa merasakan ki. Tapi tidak memiliki dendam di dalam diri bahwa untuk orang tua. Jujur dulu pernah cuman setelah banyak kasih tahu kak bilang jangan pernah simpan dendam sama orang tuamu. Iya. Tapi sekarang enggak ibu. Tidak, sekarang sudah merasa lega nih, sudah tidak ada nih perasaan dendam, sudah menerima keadaan yang sudah terjadi. Iya. Dari sekarang Ananda cuma bisa Tapi masih ada rasa kecewaku. rasa kecewa masih ada. Ya itu akan berkurang seiring dengan waktu, seiring dengan ikhlasnya Ananda melihat kondisi kehidupan Ananda yang seperti sekarang. Dan saya harap nanti Ananda ke depan bisa meraih, bisa lebih sukses lagi di pembelajaran. Karena kan di sini ada ibu, ada teman-teman yang selalu mendukung Ananda ketika ada masalah, lalu memberikan semangat ketika Ananda terpuruk. Jangan pernah segan untuk datang ke ibu. Ibu akan selalu mendengarkan cerita tak, mendengarkan keluh kesah tak, apapun yang kita rasakan di rumah, nanti ibu bisa tampu memberikan solusi dan masukan. Jadi Ananda tidak boleh merasa bahwa Ananda itu sendirian di dunia ini. Jadi Ananda harus ada teman, ada orang tua, ada ibu. Oke? Iya bu. Jadi apa proyeknya ke depan ini? Apa langkah-langkah yang Ananda akan ambil ketika ke depan dari pas sekolah? Maksudnya sekarang kan sudah kelas 11. Apalagi setelah sekolah, apalagi? Sesuai dukungan keluarga mau bagaimana? Kuliah. Kayak setengah bilang kuliah, setengah bilang jangan nih. Terus dia maunya apa? Saya Ya, mau kok. ya.
Masih saya pikir-pikir juga ya, Pak. Mesti dipikir-pikir. Oke, sembari dipikir-pikir, tetap fokus belajar, nak, tetap fokus memperhatikan memperhatikan pembelajaran ta, jangan sampai ada nilai ta yang tidak tuntas atau ada suatu hal yang tidak baik di sekolah, dan tetap akrab dengan teman-teman ta, jangan terlalu merasa merenung sendiri, tetap bergabung dengan teman-teman ta. Kalau misalnya ada masalah, silahkan datang ke ibu. Jadi nanti selanjutnya pertemuan selanjutnya, kalau misalnya Ananda merasa bahwa saya butuh bimbingan lagi, silahkan datang ke ibu. Nanti ibu akan mendengarkan cerita ta, mendengarkan keluh kesah ta, supaya nanti ke depan Ananda tetap semangat belajarnya sampai meraih cita-citanya. Ya, Pak. ada yang Ananda ingin tanyakan? Tidak ada sih, Pak. Tidak ada, Ji. Oke. Tetap melaksanakan kegiatan yang positif di sekolah, ikut ekstrakurikuler atau apapun itu yang bisa bersikap positif supaya Ananda tidak malu kesepian, ya. Jadi tetap semangat. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang mengganjal, boleh ke ibu mengutarakan itu. Kemudian kita bisa sama-sama menyelesaikannya. Ananda sudah merasa plong setelah bercerita? Iya. Sudah merasa nyaman? Iya, Bu. Oke. Jadi tetap ya, sekolah adalah tempat ternyaman bagi Ananda selain di rumah. Iya. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin akrab dengan orang tua, semakin baik dengan teman-teman, dan semakin bagus lagi prestasi belajarnya. Oke, Ibu, kita akhiri sesi konselingnya. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri ya. Cukup sampai di sini sesi konselingnya. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik untuk Ananda, dan semakin ada perubahan dengan keluarga. Bu. Kita sama-sama berusaha. Ananda berusaha, Ibu akan berusaha. Oke, Bu. Baik, kita tutup ya. Terima kasih ya. Bu.